Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dian Faira Darfayanti dengan NIM 1501223189 dari kelas AB 4604. Hari ini saya akan mempresentasikan buku tentang perencanaan keuangan. Bab 1, pendahuluan, perencanaan. Perencanaan itu merupakan proses penetapan tujuan dari suatu organisasi, strategi pencapaian tujuan organisasi, serta langkah-langkah teknisi yang dilakukan sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Simpulannya, baik kegiatan kecil maupun besar itu memerlukan perencanaan agar diketahui tujuan, cara mencapai, hambatan yang timbul, solusi pemecahan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Hurlock, 1953, mahasiswa itu dikategorikan sebagai individu yang masuk dalam tahap perkembangan dewasa awal, yang artinya sudah mengalami kematangan secara efektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, terdapat karakteristik seseorang yang sudah memasuki fase dewasa awal. Yang pertama itu tidak lagi mementingkan egonya sendiri, tetapi sudah mulai berorientasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan mempunyai kebiasaan yang efisien yang bisa dicermati serta dapat melakukan pekerjaan secara terencana. Yang ketiga, bisa mengendalikan perasaan pribadinya, tidak egois dan juga menimbang perasaan orang lain. Dan yang keempat, mampu dan mau menerima kritik dan saran. Meski demikian, karena masih dalam masa studi, kebanyakan kebutuhan mahasiswa itu masih menjadi tanggung jawab atau dibantu oleh kedua orang tua. Tetapi meskipun mengandalkan orang tua, mahasiswa sebaiknya bisa mengelola keuangannya agar terbiasa membentuk gaya hidup yang sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Lalu ada kebutuhan dan keinginan. Menurut Philip Cottrell, dalam bukunya tentang prinsip marketing, mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah sesuatu yang keadaan bisa timbul oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia itu terdiri atas tiga. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan keamanan. Yang kedua ada kebutuhan sosial, yaitu memiliki seseorang dan kasih sayang. Dan yang ketiga kebutuhan individual, itu pengetahuan dan kemampuan mengekspresikan diri. Selanjutnya bab 2, langkah-langkah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu menurut Financial Planning Standard Board Indonesia itu proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Nah, perencanaan keuangan itu meliputi manajemen arus kas, perencanaan investasi, perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, perencanaan hari tua, perencanaan pajak, dan yang terakhir perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan waris. Lalu ada tujuan keuangan dalam jangka waktu yang berbeda, yaitu yang pertama ada jangka pendek, tujuan yang targetnya itu tercapai kurang dari 1 tahun. Lalu ada jangka menengah yang target waktunya antara 1 sampai 5 tahun. Dan ada jangka panjang, yaitu yang targetnya lebih dari 5 tahun. Dalam melaksanakan perencanaan keuangan, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu penentuan tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan itu dapat dialogikan dengan tujuan suatu proyek, dapat dibuat dengan perumusan SMART, yaitu yang pertama ada spesifik, yaitu pengungkapan tujuan harus menggunakan kata-kata yang lugas dan tidak mengandung makna ganda. Yang kedua ada measurable atau terukur, yaitu hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka dan mata uang yang jelas. Yang ketiga ada attainable, yaitu dapat dicapai di mana tujuan keuangan itu tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Nah, jika ini terjadi, seharusnya ada skala prioritas yang mana yang akan diprioritaskan pencapaiannya jika ternyata kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan.
Lalu yang keempat ada realistis, yaitu membuat tujuan keuangan yang seharusnya tidak terlalu muluk dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Tujuan yang terlalu muluk itu justru dapat membuat frustasi atau bahkan terjebak dalam situasi keuangan yang lebih buruk akibat hutang. Dan yang kelima ada timely atau jangka waktu. Jangka waktunya itu harus jelas kapan tujuan keuangan tersebut harus tercapai. Lalu yang kedua ada memeriksa kondisi keuangan saat ini, yaitu dengan cara mencatat arus kas dalam laporan arus kas. Nah, definisinya itu laporan arus kas adalah pencatatan seluruh keuangan masuk dan keluar setiap harinya sehingga diperoleh kesimpulan bagaimana posisi kas setiap bulannya. Catatan arus kas sebaiknya ditulis dalam catatan arus kas. Nah, ada juga laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi, di mana neraca mencatat seluruh harta yang dimiliki sebagai aset dan hutang yang masih menjadi kewajiban untuk dilunasi. Lalu menghitung beberapa selisih antara aset yang dikurangi hutang, yang hasilnya adalah angka berapa kekayaan bersih yang dimiliki. Lalu aset itu dibagi menjadi tiga. Nah, apa sih aset itu? Aset itu adalah benda berupa harta yang dimiliki dan yang memiliki nilai jual. Nah, aset itu eh, dapat dibedakan atas yang pertama ada aset lancar. Itu tuh adalah uang tunai yang setara. Lalu ada aset investasi adalah kekayaan yang memberikan keuntungan. Lalu ada aset pribadi, yaitu harta yang dinikmati penggunanya. Lalu ada juga utang. Nah, utang itu adalah kewajiban yang harus dilunasi yang dapat dibedakan atas. Yang pertama itu ada hutang jangka pendek, yaitu utang yang mengikat selama kurun waktu maksimal 3 tahun. Lalu ada hutang jangka panjang, yaitu utang yang mengikat selama kurun waktu 3 tahun atau lebih. Selanjutnya ada rasio kesehatan keuangan. Nah, untuk penjelasan masing-masing rasio tersebut, yang pertama ada rasio likuiditas, di mana ini tuh untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atau keadaan darurat. Oleh karenanya, seringkali rasio ini itu disebut juga sebagai dana darurat. Lalu ada yang kedua, ada rasio lancar, di mana ini digunakan untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk melunasi hutang jangka pendek. Lalu yang ketiga ada rasio tabungan, di mana rasio ini untuk mengukur kemampuan menabung yang disisihkan dari penghasilan. Nah, semakin besar rasio ini, maka diharapkan semakin besar juga kemungkinan untuk mencapai tujuan keuangan. Langkah selanjutnya adalah menempatkan tabungan dalam investasi yang lebih produktif untuk menghasilkan keuntungan. Yang keempat, ada rasio utang, di mana ini digunakan untuk mengukur seberapa besarnya harta yang diperoleh dari hutang. Semakin besar rasio ini, berarti semakin besar beban keuangan untuk mencicil dan semakin besar resiko keuangan jika karena suatu hal terjadi gagal membayar. Lalu ada yang kelima, rasio pelunasan utang itu untuk mengukur berapa besar alokasi penghasilan digunakan untuk membayar utang. Semakin besar rasio ini, berarti semakin berat beban arus kas. Lalu yang keenam ada rasio solvensi, yaitu untuk mengukur kemampuan membayar seluruh utang dan dengan kekayaan bersih yang dimiliki. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan untuk melunasi hutang jika dibutuhkan likuidasi. Lalu yang terakhir ada rasio investasi, di mana ini untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki digunakan secara produktif untuk mengakumulasikan kekayaannya. Lalu yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi data yang relevan. Yang pertama itu ada profil risiko. Nah, profil risiko ini dapat diartikan sebagai toleransi terhadap risiko, yaitu sejauh mana seseorang bersedia menanggung risiko atas investasi.
Jika toleransi risikonya rendah, berarti orang tersebut selalu memilih investasi yang sangat aman, yang kecil kemungkinannya akan mengalami kerugian, dan potensi keuntungan yang dihasilkannya juga lebih rendah. Contoh investasi yang beresiko rendah itu seperti deposito, emas batangan, obligasi negara, reksadana pasar uang. Lalu bentuk investasi beresiko sedang itu contohnya seperti obligasi perusahaan swasta yang ratingnya baik, lalu obligasi beragun aset, dan reksadana pendapatan tetap. Demikian sebaliknya, jika toleransi risikonya itu tinggi, maka orang tersebut itu bersedia menerima risiko yang lebih tinggi dengan kemungkinan kerugian dari suatu investasi, karena harapan investasi tersebut akan memberikan hasil keuntungan yang lebih tinggi. Nah, contoh investasi yang beresiko tinggi itu ada pembelian saham secara langsung atau reksadana saham. Lalu yang keempat ada membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Produk pelindung untuk risiko terjadinya hal yang tidak diinginkan tentang keuangan dapat menggunakan produk asuransi. Produk asuransi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada asuransi kerugian, yaitu memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Lalu yang kedua itu ada asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Lalu ada reasuransi, yaitu memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Selanjutnya, bab 3 yaitu pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan. Fasilitas digital untuk perencanaan keuangan. Pengguna platform digital dalam perencanaan keuangan itu wajib untuk terlebih dahulu memahami apa tujuan keuangannya. Nah, dan rencana yang ditetapkannya itu untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya. Dengan demikian, alat bantu platform digital perencanaan keuangan itu dapat bermanfaat secara optimal. Lalu ada fasilitas digital transaksi keuangan. Nah, aplikasi yang sudah digunakan untuk transaksi produk jasa keuangan itu ada produk online banking, beli jual reksadana, beli jual saham, pembelian asuransi, jasa pinjam, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada profesi perencanaan keuangan. Profesi perencanaan keuangan itu profesi yang belum banyak diketahui secara umum ini. Profesi ini tuh mensyaratkan adanya sertifikasi. Proses sertifikasi juga dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikat Profesi Financial Planning Standard Board Indonesia yang diwajibkan calon perencana keuangan itu untuk menyelesaikan proses 4E, yaitu Education, Examination, Experience, dan Ethics. Nah, berdasarkan skema sertifikasi FPSB Indonesia mengeluarkan dua designasi yaitu CFP dan RFP. Nah, keduanya itu terdaftar di Badan Nasional Sertifikat Profesi Indonesia. Lalu bab 5 yaitu lembar kerja mandiri. Lembar kerja mandiri itu digunakan para pembaca untuk mendalami, menghayati, dan mengimplementasikan sehingga perencanaan keuangan tidak hanya teori tetapi juga dipraktikkan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.